Halo, Halo, hai partner gabut, apa kabar? Balik lagi sama kita, psikolog gabut. Kata orang, kalau kita nggak suka sama sesuatu, kita tuh suka balik lagi ke situ lagi, suka ngomong-ngomongin hal itu lagi ya. Hal ini berlaku ke kita, di mana awalnya kita bilang kalau kita nggak terlalu suka sama NKCTHI, tapi hari ini kita mau ngebahas tentang Kale. lagi. Ya karena filmnya juga baru keluar ya, Story of Kale. Jadi kita hari ini mau ngebahas tentang Kale. Seperti biasa obrolan kita pasti spoiler. Jadi buat yang belum nonton boleh cek dulu, nonton dulu filmnya di mana ya Kak? Di bioskoponline.com ya. Bioskop online. Ya, Oke. bioskoponline.com. Berbayar tapi murah kok. Jadi kalau emang penasaran boleh lah ditonton ya. Kalau udah keep on watching. Sebelum kita mulai ke bahasan filmnya, kita mau disclaimer dulu nih. Jadi bahasan kita hari ini itu akan lebih banyak ke ranah psikologi klinis. Sedangkan teman-teman mungkin tahu kalau kita itu backgroundnya psikologi pendidikan. Jadi we do have the responsibility to tell you kalau kita tuh nggak punya expertise dalam area ini gitu ya Kak. Iya, Gitu. tapi kita mencoba sebaik mungkin menjelaskan sejauh yang kita pahami. Iya. Kita juga udah baca-baca sebelumnya Mir mengenai apa yang nanti kita bahas gitu. Jadi bahasan kita hari ini tuh lebih banyak dari dengerin cerita-cerita orang, pengalaman orang lain, terus dari pemahaman general yang kita tahu plus baca-baca dan dengar-dengar pendapat ahli gitulah ya Kak. Gitu. Jadi kita encourage teman-teman kalau teman-teman punya pengetahuan yang lebih baik boleh di-share atau cari sumber lain juga. Jadi jangan kalau misalnya teman-teman emang suka bahasannya, jangan jadikan video ini satu-satunya sumber referensi kalian. Betul. Oke, kita langsung masuk ke filmnya kalau gitu ya. Yes. Jadi film ini memang sengaja dibuat untuk menjawab pertanyaan penonton gitu. Kalian kenapa sih jadi fuckboy gitu kan? Diawali sama ceritanya Dinda ya, yang berada di hubungan yang tidak sehat. Mantan pacarnya namanya Argo cukup violent. Tiba-tiba datanglah Kale as a knight in shining armor. Long story short, akhirnya Dinda putus sama mantan pacarnya dan pacaran sama Kale. Kalau aku personally, kalau dibandingkan dengan NKCTHI lebih suka film ini. Walaupun nontonnya agak-agak frustasi juga sih gitu. Main nontonnya sempat di-pause dulu 3 kali ya karena nggak nonton di bioskop. Jadi mulai jam 5 selesai jam 10. Cuma maksudnya gini, kalau dari tujuan pembuatan film, kalau NKCTHI itu kan kayaknya maunya membuat kita terenyuh sama dinamika keluarganya Parendra, dan aku nggak ngerasain itu gitu. Sedangkan kalau ini kayaknya memang pengen penontonnya ngerasa frustasi, ngerasa helpless juga sama dinamikanya si Kale dan Dinda gitu. Dan aku memang ngerasain frustasi, jadi ya lebih berhasil lah dibandingkan NKCTHI. Aku kebalikannya malah. Oh gitu. Malah lebih suka jadinya malah lebih suka NKCTHI daripada yang ini, soalnya kalau tadi Amira capek jujur. Soalnya kalau Amira mungkin lebih ke ini kali ya, message dari pembuatan filmnya ini lebih dapat di ceritanya Kale gitu ya. Sedangkan kalau aku ngerasa itu bukan frustasi bagian ada kekerasan dan lain sebagainya, tapi lebih kesel aja sama dialognya dan sama karakternya. Udah gitu aja sih. Tetap ada quotes-quotes yang rasanya dipaksain ya Kak. Betul banget. Oke, jadi yang aku lihat di film ini core masalahnya tuh kurang lebih mirip ya sama di film NKCTHI ya. Jadi emang masalah ini dimulai dengan adanya trauma, terus udah ada trauma ditambah dengan komunikasinya yang gak lancar gitu. Sepanjang film kita lihat, oh nih Kale juga bermasalah ya, Dinda juga banyak masalah ya. Betul. Sampai kelihatan lah dinamika hubungan yang gak sehat di antara mereka berdua itu karena ada backstory dari masing-masing karakter. Jadi memang dua-duanya ini problematik ya. Kalau dari Kale, pengalaman dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dia sayang, ketika dia menemukan orang yang dia sayang lagi, akibat yang munculnya adalah dia emang posesif banget, controllingnya juga berasa banget. Itu adalah efek dari si traumanya Kale gitu. Terus kalau dari traumanya Dinda ngelihat ayahnya tuh juga abusive di rumah sama ibunya. Dan akhirnya karena Dinda terbiasa ngelihat yang kayak gitu, efeknya dia ketika dia punya pacar dan ternyata pacarnya juga abusive. Karena Dinda ngerasa, oh ya emang orang kalau sayang tuh bentuknya seperti ini. Ibu aku bisa tahan, aku juga harusnya bisa tahan. Mungkin teman-teman kalau ada yang suka baca webtoon, jadi ada webtoon judulnya Freaking Romance. Itu kurang lebih salah satu karakternya tuh punya background keluarga yang sama kayak Dinda gitu. Jadi bapaknya abusive, tapi abusive-nya tuh
lebih ke emosional. Ibunya terima-terima aja, tapi ibunya juga bertahan karena anaknya gitu sih, kurang lebih gitu. Jadinya si karakter di dalam Freaking Romance ini juga jadinya nggak tahu kalau ternyata disayangi dengan benar tuh enak ya gitu. Jadi kalau ditarik lagi gitu ya, benang merahnya sebenarnya kan Kale dan Dinda ini dua orang yang menjalin hubungan ketika dua-duanya masih punya masalah gitu. Jadi ya tentu saja hubungannya juga jadinya bermasalah. Dinda juga baggage-nya nggak cuma dari trauma di keluarga, tapi juga dia kan belum pulih dari hubungan sebelumnya yang violence juga sebetulnya. Menarik banget sih gimana Dinda keluar dari hubungannya sama Argo yang nggak sehat dan violence, terus masuk lagi ke hubungan yang problematik juga sama Kale gitu. Terus Kale punya masalah, Dinda punya masalah, kok malah ketemu dan berpasangan gitu dan pacaran. Tapi memang ada beberapa penelitian yang bilang problematic people tends to attract each other gitu. Justru ketika punya trauma, nanti biasanya ketemunya sama yang trauma juga dan nyambung dan cocok walaupun hubungannya bermasalah. Karena sebenarnya we tend to seek familiarity gitu loh. Jadi ketika misalnya Dinda di rumahnya ngelihat hubungan ayah dan ibunya tuh ibunya di-abuse sama ayahnya gitu. Nah, kenapa Dinda malah masuk di hubungan sama orang-orang yang violence, yang abusive juga, karena itu familiar buat Dinda gitu. Terus yang dilihat dari film ini juga, ternyata ini adalah pertama kali Kale pacaran ya. Karena ini adalah pengalaman pertamanya Kale, dan setelah dari orang tuanya pergi, Kale akhirnya menemukan lagi orang yang dia sayang dan pengen dia jaga, maka muncullah si posesifnya itu gitu. Dari 25 menit pertama sebenarnya udah kelihatan ya betapa problematiknya si Kale gitu, karena dari yang scene yang Dinda mau pergi ke ulang tahun temennya terus nggak boleh, itu aku udah kepikiran ini mah si Kale sebenarnya kayak Argo nggak sih, cuma dia lebih civilized aja gitu. Ngomongnya manis tapi sebenarnya sama-sama controlling gitu. Jadi pas setelah itu Dinda bilang kok kamu jadi kayak Argo, terus gue kayak wah cenayang gue gitu. Jadi emang kelihatan sebenarnya dari awal kita udah bisa lihat oh kalian nih problematik juga. Aku sukanya di film ini tuh dia ngasih lihat masalahnya si Kale atau sikapnya Kale itu bertahap gitu loh. Dari yang cuma ngeliatin aja di bus, terus posesifnya dia ketika Dinda mau pergi tapi nggak boleh. Jadi tuh gradually naik tahu-tahu gongnya udah gitu gitu. Sebenarnya di film ini ada beberapa sign yang sebenarnya ngasih sinyal nih, oh ini kayaknya hubungannya bermasalah. Dari misalnya mereka kan tinggal berdua ya gitu. Itu kan sebetulnya secara komitmen itu financially speaking lah, at least it's a big commitment gitu kan. Padahal sampai putus mereka pacarannya nggak sampai 1,5 tahun ya kak katanya. 1,5 tahun aja udah tinggal berdua, berarti itu keputusan itu diambil di mana tuh, itu yang pertama. Terus di hubungan ini ada pengorbanan yang besar yang sebetulnya butuh nggak sih gitu, atau malah jadi berbahaya. Kayak misalnya si Kale nih kan tadinya udah gabung sama band kan, dan kayaknya dia oke tuh karirnya di band itu, terus dia bilang demi kamu aku tinggalin band aku supaya aku bisa gabung sama kamu. Sebetulnya kenapa lo harus bikin komitmen sebesar itu kan? Kalau hubungan yang sehat tuh sebetulnya harus memberdayakan keduanya gitu kan, bukan yang satu jadinya dalam tanda kutip pengalah tapi nggak ada plan ya sebetulnya lo nanti kedepannya gimana. Padahal Dindanya sendiri juga nggak ada nuntut kalau lo harus sama-sama terus ya gitu. Iya, Dindanya juga nggak minta sebetulnya kan. Iya. Nah terus tadi itu kan aku juga bilang kalau masalah di film ini selain ada trauma, masalah komunikasi juga ya. Jadi yang disayangkan tuh sumpah lah sebel banget sama Dinda Aku mau kita putus. Dinda ngajak putus. Kale nggak tahu kenapa tiba-tiba Dinda ngajak putus. Kita tuh baik-baik aja, kenapa lo tiba-tiba ngajak putus gitu. Tahu-tahu dia ngaku kalau aku selingkuh. Iya, kenapa lo selingkuh gitu? Nggak dijelasin apa yang bikin Dinda nggak nyaman. Kesalahan-kesalahan dari si Kale tuh apa sehingga Dinda milih untuk milih untuk selingkuh. Kalenya juga kan jadinya nggak bisa introspeksi diri. Dia nggak tahu salahnya dia apa, dia kan jadinya nggak bisa memperbaiki kesalahannya dia di hubungannya dia di yang berikutnya gitu. Padahal kalau dengan komunikasi yang baik sih
Nggak tahu ya dengan orang-orang atau pelaku abusive ini akan bisa berubah atau enggak, tapi at least dia tahu orang ini nggak nyaman karena aku begini gitu. Kalau aku punya perspektif yang sedikit berbeda sih. Gini, kalau aku ngelihatnya interpretasi pribadi aku gitu ya, ngelihatnya si Dinda ini takut nih, makanya komunikasinya memang nggak baik sama si Kale, karena dia ngerasa kayak, oh dulu gue hubungan sama Argo, gue nggak selalu bisa mengatakan apa yang gue inginkan, karena kalau gue bilang bluntly gitu apa yang gue inginkan, ternyata Argonya violence, dan dia ngelihat Kale kayak gini, dan kita lihat di ending, oh beneran ternyata Kale tuh Argo banget sebenarnya gitu. Dia menurutku mungkin kenapa komunikasinya nggak baik karena ya Dindanya takut, Dinda nggak ngerasa dia bisa komunikasi semudah itu dengan Kale, walaupun memang nggak fair ketika si Dinda bilang kan aku udah ngasih isyarat, udah ngasih kode-kode, udah tahu si Kalenya bodoh. Kale lagi mikir. Dinda tuh ngambil jalan keluar yang agak pengecut memang gitu. Dia milih kayak udahlah kalau gue selingkuh, tadinya kan dia nggak niat, dia bilang juga kan kalau dia selingkuh Kak, gue tiba-tiba putus aja dengan gue selingkuh, mungkin gue bisa keluar dari hubungan ini, which memang menurutku Dinda emang perlu keluar dari hubungan ini. Betul, gitu. Cuma itu betul. Apakah Dinda nggak bisa cari cara keluar yang lebih baik, nggak tahu juga, karena sebelumnya sulit sekali keluar dari hubungan yang kayak gini gitu kan. Gini, waktu aku nonton film ini, sepanjang film aku ngerasa kayak aduh ini kayaknya gue pernah nonton nih film kayak gini, tapi apa gitu ya. Yang premisnya mirip-mirip ya. Dan akhirnya kayaknya paling mirip di film 500 Days of Summer. Aku ngelihat ada kesamaan antara si Tom yang di 500 Days of Summer sama Kale, di mana dua-duanya bucin banget. Dua-duanya tuh pakai kacamata kuda. Semuanya by my perspective. Semuanya gue ngerasanya gimana, gue ngelihatnya gimana, gue pikir gimana, semuanya mimi gitu ya. Gue tahu yang terbaik buat dia gitu ya. Cuma bedanya kalau di 500 Days of Summer, sebetulnya si Summernya udah ngasih tahu tuh dari awal kan, dia anaknya upfront, dia bilang gue nggak mau punya hubungan yang serius. I'm not really looking for anything serious. Is that okay? Yeah. Cuma si Tom karena saking pakai kacamata kudanya, jadi dia nggak dengar itu. Kalau di sini mungkin Dindanya berusaha ngasih kode, ngasih isyarat, tapi ya yang upfront aja nih ya, kayak Tom dan Summer aja nggak dapet, apalagi kode. Iya betul. Dari dinamika hubungan Kale dan Dinda ini ya tetap ada yang bisa kita pelajarin sih, walaupun memang dinamika ini sangat complicated ya, karena dua-duanya bermasalah, dua-duanya punya trauma gitu. Tapi memang gini, emang iya Dinda nggak fair sama Kale. Aku pun sempat kayak ya good for Dinda sih to be able to get out from this relationship, karena tetap nggak sehat juga relationshipnya gitu ya. Karena gini, walaupun mungkin Kale butuh bantuan dari Dinda, kan agak naif kalau misalnya dalam suatu hubungan itu tujuan lo adalah gue mau mengubah pasangan gue menjadi lebih baik, karena kan lo nggak mau punya PR dalam hubungan lo gitu kan. Bisa nggak terus dua orang yang bermasalah tetap berada dalam hubungan yang sehat? Mungkin bisa, tapi memang sangat sulit gitu. You have to work together supaya hubungannya jadi lebih baik ya. Talk it out, ngobrol, punya masalah apa. Karena kan kalau Dinda ini kemarin sebenarnya Kalenya udah inisiatif cerita. Dulu gue punya trauma, ibuku gini, ayahku gini. Tapi Dinda dismiss ya kecenderungannya, dia bilang kayak, tapi kamu bukan ayah kamu, aku bukan ibu kamu gitu. Iya, tapi ini sih aku ngerasanya lebih ke Kale tuh bukan cuma sekedar cerita, tapi lebih ke memposisikan kalau gue tuh punya trauma loh, lo tuh harusnya bisa ngertiin gue gitu. Iya benar-benar. Lebih ke menuntut menurut gue sih. Minta dimaklumi gitu ya. Iya. Jadi ya lo harus acknowledge, lihat di hubungan lo gitu ya, kapan lo memang butuh bantuan orang lain, mungkin lo seek professional help, ketemu couple counselor gitu, nggak apa-apa kok. Iya, betul. Hari gini common banget sebetulnya, kan tujuannya yang penting hubungan lo baik-baik saja, lo nya bahagia, sehat, mentally, physically gitu kan. Apakah kemudian ini menjelaskan kenapa Kale jadi fuckboy? Ya make sense sih sebenarnya, karena Kalenya awalnya bucin gitu. Dia ada di satu relationship pertama kali juga kayaknya gitu kan. Terus dia ada di hubungan yang dia pikir kayak oke, this is the one, ternyata bukan gitu ya. Make sense sih ketika dia berada di satu polar yang ekstrim terus langsung loncat ke satu polar yang ekstrim juga, yang dia jadi withdraw, nggak mau berhubungan sama sekali gitu. Bisa jadi kayak gitu memang. Nah
Nah, itu tadi kita udah ngebahas dari sisi Kale dan Dindanya ya. Tapi di sini kita juga mau ngebahas tentang hubungan yang tidak sehat atau toxic relationship, atau yang lebih spesifiknya lagi kita mau ngebahas tentang domestic violence-nya gitu. Domestic violence tuh bentuknya tuh ada apa aja sih? Jadi memang ada bentuk yang fisik, ada bentuk emosi, emotional abuse, ada seksual, dan ada juga yang economical abuse, itu juga ada. Jadi kalau yang dari fisik ini kita bisa lihat dari si karakter Argo ya, yang memang banting-banting barang, kalau marahnya tuh bener-bener meledak, dan dia juga nggak segan untuk main fisik juga ke Dindanya gitu. Kemudian untuk emotional abuse ini kelihatan banget di Kale, yang mana ciri-cirinya tuh ada posesifnya, ada controllingnya, terus ada manipulatifnya juga gitu ya. Bagian manipulatifnya tuh kayak, aku tuh udah nolongin kamu loh Din gitu, kok kamu malah begini sih. Jadi menanamkan si rasa bersalah itu ke Dinda. Dia merasa bersalah sehingga dia nggak meninggalkan Kale. Terkadang mereka juga mengisolasi si victim ini dari orang-orang terdekatnya, entah dari keluarga, dari teman, atau kayak misalnya dari pekerjaan kayak gitu kan, untuk supaya si orang ini tuh ya, supaya victimnya ini bergantung sama si pelaku aja gitu, biar nggak lepas, kurang lebih gitu. Secara teori memang si emotional abuse ini dia terkadang muncul bersamaan juga dengan si physical abuse juga gitu. Nggak selalu ada, tapi terkadang muncul gitu. Karena Kale juga kayaknya udah cenderung ke fisikal tuh ya, udah mulai lempar-lempar. Ada kelihatan itu di akhir kan ya. Tapi memang untuk orang-orang ini, ketika mereka emotional abuse-nya itu nggak ditanggapi gitu, dia nggak dapat apa yang dia harapkan, baru muncul si fisikalnya itu gitu. Karena dia frustrasi, apa yang gue pengen gak dapet, ya udah fisik gitu. Biasanya gitu. Jadi memang ya kita perlu pintar-pintar melihat keadaan aja lah gitu. Apakah orang-orang ini ada potensi-potensi mengarah ke sana gitu. Mungkin memang secara kasat mata nggak kelihatan, atau orang-orang yang seperti ini tuh ketika di sosial kelihatannya baik-baik aja, kelihatannya gentle, orangnya fun gitu. Tapi ketika udah berada di suatu hubungan dan ada masalah, baru keluar aslinya gitu. Terus untuk orang-orang yang abusive ini juga biasanya polanya tuh berulang. Dia pola kekerasannya ini muncul, misalnya kayak mukul-mukul gitu, tapi habis itu nanti mereka minta maafnya tuh yang bener-bener kelihatan tulus banget. Terus biasanya kadang-kadang juga setelah remorse itu suka ngasih gift yang berlebihan juga ya Kak, gitu. Atau gitu. Love shower yang berlebihan juga gitu. Kompensasi atas kesalahan dia yang sebelumnya gitu. Tapi nanti balik lagi gitu. Betul, aja terus gitu ya. Polanya abuse, terus berulang gitu. Shower of love, abuse, remorse. Makanya untuk victim yang mungkin di film ini Dinda ya, yang kelihatan Dinda masih ada ngebelain Argonya gitu. Dia nggak selalu kayak gini kok, dia kalau lagi ada masalah aja kayak gini, dia biasanya baik gitu. Memang aku sempat baca juga sih abusive atau toxic relationship itu dampaknya sama seperti adiksi. Gitu. Itu makanya kenapa istilahnya toxic relationship, karena dampak otaknya itu sama kayak kalau kita masukin drugs atau racun ke dalam darah kita sendiri gitu. Memang literally si hubungannya itu toxic, beracun gitu. Victimnya tuh kenapa nggak mau keluar, karena secara alam bawah sadar dia nggak sadar bahwa sebenarnya dia suka gitu. Justru kalau misalnya dia keluar dari hubungan itu dianggap sebagai perubahan yang tidak nyaman gitu. Dan besar kemungkinan juga karena adanya toxic, adanya si addiction, dan addiction ini sebenarnya kan kita nggak sadar ya, di alam bawah sadar kita, sehingga untuk melanjut ke hubungan berikutnya ada kemungkinan juga kalau hubungan yang berikutnya tuh kayak gitu juga ternyata gitu. Terus dari tadi kan kita udah ngomongin ini ya, sebagai victim harus gimana cara kita mendeteksi seperti apa orang-orang yang ada kecenderungan abusive gitu. Sekarang aku mau coba sedikit membahas dari sisi pelakunya gitu. Kenapa sih mereka bisa jadi abusive gitu? Biasanya si abusive ini atau perilaku ya, semua perilaku sih sebenarnya, nggak cuma abuse, itu ada proses belajar dari keluarga. Itu paling besar sih porsinya biasanya gitu. Entah memang orang tuanya abuse, entah dari
antar orang tua atau orang tua ke anak atau si orang tua ini ke orang di sekitarnya gitu yang si anak lihat atau merasakan gitu. Itu satu. Kedua, ada neglecting juga, pengabaian ya. Iya. Dan ini terjadi di Kale. Kale ditinggalin sama kedua orang tuanya sehingga abusive yang munculnya di Kale adalah posesifnya itu gitu. Kenapa pelaku atau seseorang bisa jadi abusive itu sebenarnya kompleks. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi, tapi ya ini aku jabarin kayak salah satunya gitu. Nah, salah satunya lagi adalah karena ada perasaan inferiority dari si pelaku itu. Dia merasa self esteemnya rendah gitu, tapi dia pengen punya power nih. Akhirnya cara yang dia lakukan adalah dengan kekerasan itu. Biasanya memang pelaku kekerasan sih nggak hanya dalam domestic violence, mungkin bully juga di sekolah. Itu kan mereka ada insecurity, inferiority yang ditutupi gitu. Orang nggak boleh tahu gue inferior atau orang harus lihat gue superior sehingga gue take action as violent supaya gue take position di atasnya mereka gitu. Bener. Terus ada pengaruh dari budaya juga gitu ya, di beberapa budaya mungkin termasuk di Indonesia juga, kalau laki-laki itu posisinya biasanya di atas wanita atau lebih punya power gitu. Ya sebenarnya karena budayanya mengencourage laki-laki itu untuk ngerasa oke, harus gue yang punya kontrol, harus gue yang punya power, sehingga ketika dia merasa tidak punya power, tidak punya kontrol, bisa jadi jatuhnya ke abusive. Betul. Tapi perlu dicatat juga kalau again ini gak bisa dilihat dari satu gender doang, ada juga perempuan yang juga punya perilaku seperti kekerasan juga gitu. Oke, jadi karena tadi kita udah tahu juga ya sekilas mungkin, karena again kita bukan expert di sini, jadi akan lebih bijak mungkin ya kalau kita memandang si para pelaku ini juga sebagai manusia biasa, as a human being. Mereka memang punya kesalahan tapi butuh pertolongan juga. Iya, mereka memang orang-orang yang butuh pertolongan. Mereka punya backstory yang berat. Walaupun itu nggak menjadi excuse atas perlakuan mereka gitu ya. Cuma understand bahwa untuk mengubah seseorang it takes a village gitu. Jadi ketika lo kenal seseorang di lingkungan lo yang seperti itu ya, ajaklah orang lain di lingkungan untuk oke, kita bisa bantu apa ya orang ini, jangan sampai dia merugikan dirinya sendiri dan orang lain terus-menerus gitu. Oke, jadi kurang lebih itu yang bisa kita sampein, itu yang bisa kita bahas dari film Story of Kale. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun emang mungkin nggak komplit banget ya karena bukan expertnya, tapi again semoga ada pengetahuan yang bisa kita dapatkan dari episode ini. Jangan lupa kasih feedback, like, dislike, komen kalau misalnya ada yang kurang atau ada masukan. Iya, ada teman-teman punya pengetahuan yang lebih banyak gitu. Ada yang mau dikoreksi atau ada yang mau ditambahin, boleh banget gitu ya. Boleh juga rekomendasiin next kita mau nonton apa. Oke, makasih udah nonton. See you on the next video. Bye-bye, jangan lupa istirahat.